Cara tidak mengecewakan diri sendiri. Banyak cara agar kita tidak membuat kecewa diri sendiri. Salah satunya adalah tidak menuruti ekspektasi orang lain, tidak menurutin apa yang diinginkan orang lain dari diri kita. Yang tahu diri kita melakukan sesuatu sesuai kemauan kita, bukan sesuai kemauan orang. Jadi jika orang berkata, Ci harusnya kamu begini, nggak bagus begini, Ci harusnya kamu begitu, nggak bagus kalau begini, stop melakukan apa yang dipinta orang kalau itu tidak membuat kamu bahagia. Lakukanlah sesuatu yang membuat kamu bahagia untuk diri kamu sendiri selama itu tidak merugikan orang. Just do it. Jadi kunci membahagiakan diri sendiri di tahun yang sudah kejam ini, di zaman yang udah sangat kejam ini, adalah dengan menutup telinga kalian dan dengarkan isi hati dan pikiran kalian bahwa kebahagiaan diri kalian adalah yang utama dari apapun selama itu tidak merugikan orang lain. Banyak banget teman dan keluarga aku yang sering curhat ke aku masalah misalnya rumah tangganya seperti itu. Dan dia udah married, nunggu suaminya pulang kerja dengan mengurus anaknya di rumah serta tinggal dengan mertuanya yang ada di sampingnya. Jadi suaminya ini minta tolong kepada istrinya teman saya ini untuk memasak dua rumah, yaitu rumah dia dan rumah mertuanya begitu. It's okay, nggak apa-apa, karena mertua adalah orang tua kita sendiri. Tapi ada kalanya istri ini kepengen hari ini misalnya Senin dia ingin masak menu sesuai keinginan dia. Tapi karena dia memasak untuk dua rumah, mertuanya ini request dia harus masak menu dengan seperti ini. Seperti itu. Jadi kayak, loh, kapan gitu loh. Jadi ketika dia curhat sama suaminya pun pas pulang, suaminya malah ngomong, ya udah turutin aja, orang tua kan kita nggak pernah tahu sampai kapan kita bisa nyenengin mereka, belum tentu besok dia masih hidup. Ya iya, kalau kita mentingin dia kalau dia besok masih hidup, kalau gue yang mati duluan. Temanku ngomongnya begitu dalam hati, tapi dia nggak berani ngomongnya sama suaminya langsung gitu. Dia curhat ke gue begitu. Ya enak kalau mak lu yang mati duluan. Kalau gue yang mati duluan karena makan hati tiap hari, jadinya gue mati duluan gitu kan. Bener banget, bener juga. Terus dia juga minta ke suaminya begini, boleh nggak bilang ke ibu kamu kalau boleh nggak selang-seling gitu, misalnya Senin menu aku, Selasa menu dia, Senin Rabu menu aku, Kamis menu dia. Terus jawaban mertuanya apa? Nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa, karena mulut ibu kan mulut orang tua itu beda sama anak muda. Kalian enak bisa makan apa aja, kalau mulut orang tua tuh susah disesuaikan dengan mulut anak muda. Jadi anak muda yang harus nurut orang tua. Begitu jawaban mertuanya. Oke, aku bilang, jadi intinya dari diri kamu sendiri, nerima nggak kamu digituin sama mertua kamu dan suami kamu? Kalau nggak terima, kamu mundur. Kalau terima, ya udah, kamu jalanin. Terus dia bilang, sebenarnya aku nggak nerima sih. Dari dulu sebenarnya aku tuh sudah pengen pisah, cuman perkara mertuanya terlalu dominan di rumah tangga mereka, seperti itu. Bukan hanya masak, sampai uang belanja bulanan pun mertuanya itu mau setara begitu. Di saat dia ngasih istrinya ini 5 juta, mertuanya juga harus 5 juta. Karena mertuanya bilang, kapan lagi mau nyenengin orang tua mumpung orang tuanya masih hidup. Itu terus alasannya. Jadi buat teman-teman di luar sana, ini hanya satu contoh aja yang aku kasih tahu ke kalian. Masih banyak sebenarnya contoh-contoh di luar sana. Banyak banget orang yang berkorban, orang yang mengorbankan dirinya, mengorbankan kebahagiaan dirinya untuk kebahagiaan orang lain. Di saat orang lain ini tidak terima kasih dan tidak tahu bagaimana cara memperlakukan kamu. Jadi sekarang waktunya kita, ini adalah timingnya kita untuk membahagiakan diri sendiri. Di saat selama ini udah cukup kita membahagiakan orang lain, mementingkan orang lain, menomorsatukan orang lain, ini saatnya kita menomorsatukan diri kita. Biar kita dibilang egois, biar kita dibilang selfish, selama kita membahagiakan diri kita itu tidak merugikan orang lain dan tidak merugikan makhluk lain, lakukan apa yang menurut kamu membahagiakan kamu, menyehatkan mental kamu, menyehatkan fisik kamu, lakukan. Sekarang logikanya gini, bagaimana kamu bisa berharap kamu dibahagiakan orang lain sementara kamu sendiri tidak membahagiakan diri kamu? Jadi bagaimana kamu bisa mengharapkan orang menghargai, menghormati, menyayangi kamu sementara kamu tidak melakukan hal tersebut terhadap diri kamu? Lakukanlah hal tersebut kepada diri kamu, maka pun orang lain akan mencontohnya dan mempraktekkan juga kepada diri kamu. Orang lain berpikir, kamu aja nggak menyayangi diri kamu aja nggak peduli dengan diri kamu saja tidak menghormati diri kamu, bagaimana orang lain akan melakukan hal yang sama? Jadi sebelum kamu mengharapkan itu dari orang lain, lakukanlah dulu itu terhadap diri kamu sendiri. Jadi contoh kasus, misalnya dalam satu keluarga ingin liburan, misalnya suami pengen ke Amerika, istri pengen ke Bali, mertua ingin ke Bandung, harus voting nih, harus voting siapa yang menang ya dia yang pergi begitu. Nggak bisa harus nurutin mertua karena dia tua, harus nurutin suami karena dia yang cari nafkah lah. Terus istri di rumah dianggap babu, suaranya nggak pantas didengar. Maka dari itu kamu sebagai seorang istri harus memberanikan diri memberikan sikap terhadap orang lain, terutama suami kamu. Ngomong,
Mas, Pah misalnya, kamu harus dengerin aku deh, nggak bisa kayak gini terus. Aku tahu dia orang tua kamu, aku tahu kamu suami aku, tapi di sini aku sebagai manusia juga yang sama jenis manusianya kayak kalian berdua, aku berhak untuk didengar, aku juga berhak mendapatkan voting, aku juga berhak mendapatkan suara. Kenapa selalu aku yang terakhir? Kenapa alasan? Beri aku alasan kenapa aku yang terakhir. Apakah tidak pantas aku diutamakan? Apakah tidak pantas aku mendapatkan kebahagiaan? Balikin lagi begitu sama pasangan kalian. Di saat pasangan kalian bilang, iyalah kamu kan harus ngalah. Alasannya apa aku harus ngalah? Bukankah semua ini berjalan lancar karena aku? Bukankah bukankah orang tua kamu masih hidup sampai sekarang itu karena masakan aku? Kalau nggak ada yang masak, dia mati kelaparan. Bukankah karena selama ini kamu pulang ke rumah bisa tidur dengan nyenyak dan pakai baju yang rapi, itu juga karena aku? Masa semua dunia kamu lancar, yang melancarkannya aku tidak berhak untuk didengar? Kasih jawaban ke itu. Kalau suami kamu tetap tidak memenangkan kamu, berarti dia bukan pasangan yang layak buat kamu. Udah simple as that. Jadi kamu sudah tahu kemana tujuan dan arahnya hidup kamu ke depan. That's why aku selalu bilang, dalam mencari pasangan itu butuh sangat interview yang mendalam. Karena apa? Dari ABCD-nya harus kita semua tanyakan semua. Dari siapa yang akan mengerjakan pekerjaan rumah, itu nggak mesti semuanya istri yang mengerjakan, itu 50-50, karena yang tinggal di rumah situ bareng, bukan istri sendiri. Seperti itu ya. Itu hanya contoh kasus satu yang aku dapat dari sekitaran aku. Apalagi orang lain di luar sana lebih banyak lagi kasusnya, di mana kasus ini disebabkan karena kamu sendiri yang tidak memberikan contoh baik terhadap orang di sekitar kamu untuk bisa menghargai kamu. Di saat kamu sudah memberikan contoh bagaimana cara bersikap ke kamu, mereka nggak akan berani nyepelehin kamu. Mereka tidak akan memberikan dorongan-dorongan negatif ke kamu. Mereka tidak akan menuntut kamu, karena mereka tahu kamu tidak bisa dituntut, kamu tidak bisa disepelekan, kamu juga berhak dibahagiakan. Itu yang perlu dicatat. Jadi intinya dari sekarang adalah bahagiakan dulu diri sendiri sebelum orang lain. Biar dunia dan orang berkata apa, kamu adalah makhluk sangat egois. Cukup kamu dengan usia kamu yang sudah puluhan tahun ini menahan untuk menjadi orang yang selalu di nomor sekian kan. Ini saatnya kamu menomorsatukan diri kamu. Ini saatnya kamu mengutamakan kebahagiaan kamu sebelum orang lain, siapapun orang lain itu. Catat. Saya selalu buat di video-video saya, siapapun orang lain itu, baik itu keluarga kamu, baik itu keluarga saudara kandung kamu, baik itu pasangan kamu, mereka tidak berhak tidak membahagiakan kamu. Paham? Jadi intinya semua kecewaan yang kamu dapat adalah buah hasil dari ketidaktegasan kamu sendiri terhadap diri kamu untuk orang lain. Coba mulai sekarang kamu belajar tegas, belajar memberikan arahan terhadap orang di sekitar kamu, bahwa ini loh saya, ini loh sifat saya, ini loh prinsip saya, yang dimana tidak bisa kalian lewati. Seperti itu. Dengan kalian sudah mempunyai prinsip seperti itu, mereka tidak akan berani nyepelehin kalian dan tidak akan berani ngecewain kalian. Otomatis kalian pun tidak akan merasa sering kecewa terhadap orang lain dan lingkungan sekitar kalian. Sekarang bagaimana kamu bisa dihargain teman kamu, tetangga kamu, lingkungan kamu, sedangkan keluarga inti kamu aja di rumah tidak menghargain kamu. Jadi sebelum mulai keluar rumah, kamu mulai dulu dalam rumah kamu nih. Dalam rumah kamu nih aja udah gak menghargain kamu, apalagi di luar rumah. Begitu. Jadi buatlah satu rumah dan keluarga inti kamu nih menghargai kamu, tidak mengecewakan kamu. Otomatis nih yang di luar pun akan ngikutin. Seperti itu. Yuk mulai sekarang kita bisa tidak mengecewakan diri sendiri lagi, tidak menyakiti diri sendiri lagi, dan tidak bersifat semaunya untuk diri sendiri lagi. Stop mengutamakan orang lain, utamakan diri kamu mulai detik ini juga. Karena kamu berhak bahagia, kamu berhak dinomorsatukan, kamu berhak dimuliakan. Stop mengecewakan diri sendiri. Ingat, mulai detik ini kamulah peran utamanya untuk hidup kamu. Jangan biarkan orang lain memerankan peran kamu. Jangan pernah biarkan orang lain menyetir kebahagiaan kamu. Kamu berharga dan kamu berhak bahagia. Terima kasih semua sudah menyaksikan video aku. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan semoga kalian merasa bahagia dengan kehadiran aku di dunia ini. Love you all.